Gema takbir telah berkumandang, bertanda telah datang hari kemenangan. Mari kita saling memaafkan bila kita ada kesalahan. Setelah berpuasa di bulan Ramadan, kini saatnya kita raih kemenangan. Telah datang hari lebaran, bergembiralah wahai umat Islam. Selamat hari lebaran, Aimaya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, mari saling memaafkan. Acara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, marilah kita simak sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Jabar, Bapak Haji Dr. Fendi, yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata nasihat-nasihatnya dari Ketua kepada para jamaah sekalian. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu lihat saya dokter baik apa dokter ini saya ibu nih? Kan lagi pas saya jadi ketua MKEK baik di sini di PPID ternyata lagi ramai bu ya. Tapi jangan disalahkan bu. Sebetulnya sumpah dokter tuh bagus sekali bu ya. Bahwa kami akan bekerja dalam rangka kemanusiaan, kan? Kami akan bekerja secara baik, bersusila, kemudian secara terhormat sesuai dengan martabat kami sebagai dokter. Baik, sumpah dokter bu. Kemudian yang ketiga, kita akan mempertahankan martabat kita sebagai dokter. Jadi harus dijunjung tinggi. Jadi kalau saya mengikuti itu bu, saya kebetulan ketua MKEK, Majelis Kehormatan Kedokteran di Bekasi saya diminta udah 2 periode, kemudian di Bandung juga saya jadi pengurus. Kemarin diangkat juga sebagai pengurus di seluruh Indonesia PBID. Jadi saya malu bener bu ya, tapi nggak semua dokter begitu bu ya. Ini jangan di ini dong. Dulu zaman pandemi kan kita di ini kan. Malah kemarin ada dokter dari Jogja ya, kalau nggak salah UGM. Baca nggak ibu ya? Nah itu kan pada pengen kan, jadi kan masih single tuh ya, banyak yang mau ngangkatnya jadi mantu kan, ya. Jadi ini sekilas saja, jadi tidak semua dokter kayak begitu, nggak boleh bu. Malah sebetulnya saya dulu kalau kita dokter dulu zaman dulu saya masang ini masang ring kan, yang buat KB, saya masang tuh. Kampung-kampung dulu. Kemudian sampai masang ayudi saya. Ayudi saya pasang. Ya malah saya waktu saya praktek saya tak bingung waktu itu saya dicari orang apa ibu-ibu 2 orang. Karena saya praktek di Bekasi. Udah lama. Kenapa tuh? Saya ketemu ibu-ibu. Dok, katanya dokter kan masang ini saya nih, iut kan saya ayudi saya. Jadi ya dokter yang mesti nyambut lah, jadi saya di sana juga bisa saya bilang tidak. Akhirnya saya cabut 2 orang itu pengalaman saya dulu ya. Jadi dulu dokter kita tuh sampai masang ke situ. Jadi kita harus memang ya pekerjaan kita lah. Nggak boleh. Nah cuman saya paling nggak suka tuh itu kan kalau kita mau orang pasang baik IUD maupun pasang obat, terutama obat-obat untuk ini kontrasepsi itu mohon maaf bu ya, itu ininya mesti dipegang sama dokter.
Benar itu. Itu masih dilihat itu ada benjolan nggak? Kemungkinan kanker nggak? Kan nggak bisa ibu kalau ibu sendiri kan suka pada karena saya megang itu bu. Tapi saya kadang mau saya bukan saya kalau nggak enak benar itu. Kadang-kadang saya juru pindah ya. Jadi sekali lagi bu, jadi jangan sampai kalian saya dapat ini nih ya. Saya nggak ada insya Allah. Apalagi saya di sini kan udah lama bu ya. Oke. Jadi selain mengucapkan jalan syukur kehadirat Allah SWT, saya juga menghormati guru kita yang alhamdulillah memberikan banyak ilmu kepada kita sekalian. Kemudian teman-teman TKM, saya mewakili pada hari ini juga ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kita, Bu ya. Dan alhamdulillah juga bahwa kita bersyukur bahwa kita sebagai orang muslim. Ya itu harus disyukuri Bu ya. Jadi baiklah mungkin saya agak ini Bu ya. Jadi saya sebagai mewakili TKM saya mengucapkan ya. Jadi saya mewakili teman-teman dari dari DKM mohon maaf kepada ibu sekalian. Itu mungkin ada yang yang kami melayani kurang baik, ya kan mohon maaf Bu, namanya manusia ya. Apalagi saya juga di klinik kan banyak yang berobat. Ya mudah-mudahan kalau saya sih suka bercanda sih pada tahu semua ya kadang-kadang sama ya gitu. Nah jadi kita itulah ya, jadi sekali lagi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan juga kita mengucapkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama kita sehingga kita sekarang hidup dalam kecerahan ya. Dulu kan dalam kegelapan ya, demikian. Sekali lagi juga saya mohon kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman dari alhamdulillah dibacaku ya, teman-teman ibu biasanya kan sedikit nih. Nah, kalau halal bihalal banyak kita terima kasih ya pendatang sekalian ya. Biasanya sih cuma 15 gitu ya. Ini kan cuma begitu kan? Nah, alhamdulillah banyakku ya. Di sana. Terima kasih. Mudah-mudahan demikian juga seterusnya ya. Nah, kemudian saya hanya mau ada yang saya ini kan mohon maaf, Pak Ustaz saya sedikit agak panjang nih. Jadi ini Bu ya, jadi nanti kemarin waktu ada pelantikan di Kemayoran itu apa Menteri Kesehatan Bu. Jadi Menteri Kesehatan menyatakan bahwa mulai tahun ini selain meningitis juga akan diimunisasi polio. Polio itu untuk ini lumpuh lagi Bu ya. Sebetulnya zaman saya dulu waktu baru jadi dokter kita mengadakan PIN pekan imunisasi nasional itu untuk polio. Kalau dulu anak panas ini kemudian berapa seminggu kemudian kadang-kadang gejala biasanya lumpuh tuh kakinya. Tapi setelah pekan imunisasi alhamdulillah udah nggak ada Bu. Coba sekarang kenapa dikasih vaksinasi polio? Rupanya takut yang dari ini dari Arab sana kan. Jadi yang haji itu harus jadi dua sekarang dikasih, yaitu polio dengan meningitis. Nah kemudian bagaimana anak-anak kita di sini? Nah kita jangan sampai nggak mau Bu ya. Untuk anak-anak terutama campak kan, polio, TBC kan, itu diberikan. Nah harus. Jadi jangan sampai itu kemakan hoax ya. Kenyataannya nggak benar, jangan diimunisasi deh, nanti bisa jadi autis, ya nggak? Bisa efeknya anaknya panas terus. Nah itu nggak ada Bu. Ya, saya jadi dokter dari tahun 80 sampai sekarang, alhamdulillah imunisasi penting. Apalagi kalau ibu tahu bahwa imunisasi kita ini dibikin sendiri Bu, ya itu di Bio Farma Bandung dan itu udah diekspor Bu kemana-mana itu laku Bio Farma Bandung. Jadi percaya oleh negara-negara, bahasa kita sendiri yang warga negara Indonesia nggak mau menghargai. Jadi semua cucu-cucu ibu perlu diadakan imunisasi. Nggak tahu di pasien masih sering kan Bu ya? Ya untuk mencegah hepatitis ya. Dan cuma mencegah campak. Nah campak di Amerika aja kecolongan ya. Saya kemarin baca karena Amerika itu kan karena masalah COVID sebetulnya mereka udah nggak percaya sama imunisasi. Jadi ternyata di Amerika sampai ada 5.000-an yang kena tersebar di beberapa daerah kan di sana kayak ini lah kayak kita ada Garut gitu kan, Cimahi segala macam tersebar. Ternyata mereka kena campak juga Bu, ya. Nah ternyata setelah diselidiki 97%, jadi dari 5.000-an yang kena campak itu sekitar 40 sekian, itu 97%-nya nggak diimunisasi. Ya, jadi sekali lagi ini saya titip sekali kepada ibu-ibu, kalau ada cucunya kasihan lah, ya harus diimunisasi.
Kalau nggak salah kalau campak itu imunisasinya dari usia 9 bulan, 18 bulan, kemudian SD. Kasihan dia kalau kena. Karena kalau kena misalnya nanti kena mata, kena ini segala macam. Ya. Jadi ini saya titip aja masalah imunisasi. Kemudian itu aja cuma dari saya. Jadi nanti siap-siap yang untuk ke haji meningitis dengan polio. Ya. Kalau bisa dengan influenza. Tapi ingat sebelum imunisasi harusnya anaknya sehat, Bu. Jangan lagi sakit imunisasi malah nggak jadi tuh imunitasnya. Ya. Itu. Kemudian sekali lagi dalam menyambut halal bihalal ini, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Raihan, ini ketua dari kita udah coba untuk anak-anak muda lah yang jadi ketua Ramadan, alhamdulillah berhasil dengan baik. Juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami baik poin dan material sehingga Ramadan kemarin berjalan dengan sukses dan juga insya Allah halal bihalal hari ini juga berjalan dengan sukses. Ya, jadi itu aja mungkin dari saya. Jadi kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan yang terbaik, diberikan kemudahan, ya kan, diberikan ketakwaan, ya. Karena tujuan dari kita adalah ketakwaan, Bu ya. Ya ibu mesti takwa, Bu. Jadi ketakwaan itu apa sihnya? Inti dari ketakwaan adalah seseorang bisa mengendalikan tingkah laku, perbuatan dan ucapan. Jangan ngomongin orang, bukan ucapan, ya. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi hal-hal yang positif. Demikian mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan katsiran kepada Ketua DKI Masjid Baitul Jabar Bapak Haji Dr. Febi atas sambutan dan nasihatnya untuk kita semua, terutama nasihat takwa dan nasihat perihal kesehatan. Kemudian berikutnya, sebelum sama-sama kita simak nasihat atau mau'izah hasanah dari Ustaz, ada satu lagi yang akan menyampaikan, yaitu Ketua Kegiatan Ramadan, ya, Mas Rehan, karena halal bihalal ini masih satu rangkaian dengan kegiatan Ramadan dari pra Ramadan sampai pasca Ramadan. Kepada Mas Rehan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DKI Masjid Baitul Jabar Dr. Febi, yang terhormat juga DKI Masjid Baitul Jabar, MT Anissa, Riba dan pengurus Masjid Baitul Jabar dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara Arabi Halal ini. Khususnya mari kita syukuri atas kesempatan kita untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, izinkan saya membaca laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Ucapan terima kasih kepada penerima donatur dari PT Trimitra Usaha Sumber Daya dan PT STF Indonesia, PT Telkomsel dan Majelis Telekomunikasi Seluler Takwa, dan total personal dari hamba Allah dan warga Jati Bening Estate dan sekitarnya. Total penerimaan yang diterima oleh sebagai berikut adalah Rp216.378.853. Untuk pengeluaran per Ramadan Rp38.865.000, dan untuk kegiatan Ramadan total pengeluaran Ramadan sebesar Rp175.364.000, dan untuk biaya administrasi bank dari tersebut Rp45.000. Total biaya pengeluaran Idul Fitri 1446 Hijriah total sebesar Rp214.274.000. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota panitia serta kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu dan setia hadir pada acara halal bihalal ini. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kebersamaan iman kita. Terakhir, saya selaku pribadi dan kami Ketua Panitia Penyelenggara mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita
dan memberikan kekuatan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raihan sebagai Ketua Ramadan 1446 Hijriah, mudah-mudahan seluruh kerja kerasnya dan tim dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan dibalas dengan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh donatur, muhsinin, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik juga. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, berikutnya marilah kita simak nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sulaiman MA MPD terkait dengan kegiatan halal bihalal kita pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya merem, Bu. Obat batuk dari Pamulang, mata ngantuk pengen buru-buru pulang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Al-asatidatul afadil wal ahibbul ajillah, segenap para guru, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para ustadzah dan asatidah, bil khusus yang sama-sama kita hormati Fadilatul Mukarram Bapak Haji Dr. Febi, pengurus DKM Masjid Baitul Jabar beserta staf yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat lahir batin. Yang turut serta hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita terus, yaitu Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Faruqi dan beserta para santri yang hadir di sini. Ini dari mana? Rumah Quran. Nanti di kompleks. Dan Bapak Ibu semuanya yang maaf lahir batin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita semua masih dalam nuansa Idul Fitri Mubarak. Pantas saya mengucapkan secara pribadi uhanni'ukum bimunasabati Idul Fitri Mubarak, kullu amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum salihil a'mal. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalia Ramadan kita dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi penggugur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat dan takzim saya terutama untuk Ketua Panitia Ramadan. Di sini tadi yang menyampaikan dan sekaligus mewakili dari segenap panitia lainnya, yaitu Abang Raihan dan bang-bang yang lainnya. Mohon maaf lahir batin saya tidak sebutkan. Ternyata cukup dalam waktu 2 tahun Masjid Baitul Jabar sudah mampu membangun SDM yang sangat luar biasa. Nabi membangun kader, membangun SDM butuh waktu 13 tahun. 2 tahun membangun sistem ketika di Madinah. Tapi ternyata cukup bagi Baitul Jabar dalam waktu sekitar 2 tahun muncul generasi-generasi hebat, kader-kader terbaik. Mereka ini anak muda yang kalau diukur secara ekonomi gak bakalan punya, yang kalau diukur secara kedudukan juga tidak punya,
tapi Al-Quran menyebutnya innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ekonomi sekalipun belum ada, kedudukan sekalipun belum ada, tapi anak muda masih punya semangat untuk melengsarkan Fir'aun kecil. Biar nggak ngantuk, Bu. Tunggu yang ceramah laki-laki. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah al-wada dalam prosesi ibadah haji. Beliau naik pada posisi, sekali lagi itu pada posisi pertengahan Jabal Rahmah. Jadi tidak pernah didapatkan dalam literatur hadis manapun Nabi naik sampai puncak Jabal Rahmah, apalagi sampai di tubuhnya menulis Muhammad love Khadijah. Kalau kita sering dapatkan nama-nama berasal dari negara kita, bukan berarti bahwa masyarakat kita itu banyak yang menunaikan ibadah haji, banyak menunaikan ibadah umroh sampai diabadikan namanya dengan kekasihnya dan berharap apa yang dia tulis di tubuh Jabal Rahmah akan kelak menjadi keluarga yang sakinah. Ukuran sakinah itu kata Allah bukan harus ditulis namanya. Ada Tono Lestini, ada Tono Bilong Tutini. Kadang kalau saya bawa spidol satu saya tulis, ada tuh tulisan Tono Lestini, sambungannya Tono Entini Fabilov Bilov. Tono Bilong Tutini, Tono Entini Fabilong Bilong. Sakinah kata Allah kuncinya cuma dua, mawaddah warahmah. Mawaddah itu melihat sisi kelebihan, rahmah itu adalah melihat atau menutupi sisi kekurangannya. Apa maksudnya? Sebelum kita menikahkan kita lihat dulu sisi kelebihannya. Fisiknya kah? Juga jangan. Tapi Nabi mengatakan apa itu sisi kelebihannya? Lima liha, pandai gak manage uang. Lijamaliha, fisiknya cantik nggak? Linasabiha, keturunannya baik-baik nggak? Tapi kalau memang tidak ada, maka prioritas fasfal bila titik, pilih yang karena faktor agamanya. Cantik, keturunan kiai, konglomerat, nasabnya baik-baik, solehah luar biasa. Ini kan makhluk langka. Maka kata Nabi, prioritas apa itu? Cari yang solehahnya, cari yang solehnya. Maka dapat itu semuanya. Itu dilihat sisi kelebihan. Tapi kata Allah, sisi kelebihan itu terbatas, temporary. Makanya Allah tutupi kalau mau sakinah harus dengan rahmah, nggak cukup dengan mawaddah. Apa itu rahmah? Menutupi segala sisi kekurangan. Makanya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga masih konsisten dengan pasangannya 20 tahun, 40 tahun, bahkan sampai mohon maaf mengakhiri hidupnya, itu bukan bicara mawaddah lagi, tapi bicaranya rahmah. Artinya apa? Kesetiaannya udah nggak diragukan lagi. Makanya Nabi selalu mendoakan buat orang yang berumah tangga, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan Allah menyatukan di antara keduanya. Bahkan keduanya bisa berkolaborasi dalam urusan apa? Kebaikan. Jadi kalau sudah berumah tangga, suami belum menjadi baik, itu ada yang keliru dari pernikahannya. Jadi kalau sudah berumah tangga, istri belum
berubah menjadi lebih baik, berarti harus dievaluasi lagi pernikahannya. Sebab kenapa? Karena doa Nabi itu menuntut agar bisa berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan. Kita ini hidup paling terbatas, Bapak Ibu, tinggal beberapa tahun lagi. Tapi ada yang mampu melanjutkan estafet setelah kita, maka esensi pernikahan itu adalah waladun soleh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa menghadirkan anak-anaknya untuk turut serta hadir memakmurkan Masjid Baitul Jabar ini, insya Allah bukan menjadi investasi buat Bapak Ibu saja, tapi Allah jadikan mereka orang-orang yang soleh dan soleh. Hadirnya anak-anak kita, alhamdulillah. Nabi menyampaikan khutbah. Apa isi khutbahnya? Ayyuhan nas, manusia, duyufullahi katsirun, tamu Allah ini sangat banyak. Walakin hajjun mabrurun qalilun, akan tetapi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu hanya sedikit. Coba kita cek. Biasanya kalau orang itu distimulus dengan nilai pahala yang banyak, semangat tuh ibadahnya. Kalau orang itu diiming-imingi dengan nilai pahala yang banyak, maka berkualitas ibadahnya. Makanya potret Ramadan itu nggak jauh beda dengan ibadah haji. Kalau saya katakan Ramadan itu bagaikan sekolah, madrasah. Walaupun secara fisik dia tidak ada bangunannya, tapi kurikulumnya jelas, visinya jelas, misinya jelas, bahkan pesertanya pun juga ada, wisudanya pun juga ada. Memang ijazahnya doang yang kagak ada, kayak dia ngomong. Nah, ijazahnya doang yang nggak ada gitu. Kan ada orang yang pernah kuliah, pernah mengenyam pendidikan, tapi kan ada juga yang nggak dapat ijazah. Ada juga karena faktor yang mohon maaf nggak sampai selesai. Gitu pun juga Ramadan. Ramadan itu wisudanya apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbir Allahu Akbar, Allah itu wisudanya bagi orang-orang yang berpuasa. Cuma kan sebelum wisuda di 10 terakhir itu ada nggak sedikit juga yang di DO sama Ramadan. Sebab kenapa di 10 malam terakhir Nabi meminta taharrau Lailatul Qadar, intai dapetin Lailatul Qadar, tapi justru dia mintai tiket. Tapi dia mintai baju belum dibeli. Tapi dia mikirin bagaimana besok ke mall. Makanya banyak di 10 malam terakhir yang justru di DO lebih dulu oleh Ramadan. Nah makanya siklus haji itu nggak jauh beda dengan siklus Ramadan. Kalau haji sampai distimulus dengan nilai pahala 1 rakaat di Masjidil Haram sampai dibandingkan ya setara dengan 100.000 rakaat di masjid di luar Masjidil Haram. Bapak Ibu kalau nyelesain sholat 100.000 rakaat itu butuh waktu berapa tahun? Berapa? Kalau keren. Bapak Ibu kalau misalkan nyelesain sholat yang kalau dilakukan di Masjid Nabawi 1 sebanding 1000, itu kira-kira butuh waktu berapa tahun? 3 tahun. Udah dihitung. Wah, luar biasa deh kumon di sini. Bapak Ibu bisa nyelesain kalau 1 rakaat sebanding dengan 500 rakaat butuh waktu berapa hari? Nah, bingung kan jawab? Itulah salah satu karena distimulus dengan nilai pahala yang begitu banyak, semangat orang ibadah haji menunaikannya. Cuman yang terpenting kan kata Nabi apa? Famadza ba'dal hajj. Setelah haji selesai ini kita mau ngapain Bapak Ibu? Karena banyak orang yang ketika menunaikan ibadah haji punya nilai pahala 1 rakaat 100.000. Kalau dia sampai 40 hari saja di Makkah Al-Mukarramah
menunaikan sholat 5 waktu udah terhitung berapa. Makanya kalau dia rata-rata mabrur kata Allah, itu diukur nanti setelah dia pulang ke tanah airnya. Sampai ada orang yang meyakini, oh saya gak perlu lagi sholat, karena kenapa? 1 rakaat di sana 100.000. Nah kalau di sini dibandingin berapa? Ya, makanya salut kalau ada di antara bapak ibu yang masih menyandang gelar haji atau hajah di panggilannya. Saya sepakat itu. Sebab kenapa? Bukan berarti ini legalitas ibadah harus dilekatkan. Enggak. Kan bukankah Bapak Ibu saat sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, askar itu suka ngingetin, haji. Itu dibawa sampai ke tanah air. Bukan karena maksud ingin dapat legalitas dari ibadah kita, tidak. Tapi justru sebaliknya, itu sebagai rem. Sebab orang yang sudah menunaikan ibadah haji, la rafatha wala fusuqa wala jidala, jangan sampai berkata kotor, jangan sampai berpikiran kotor, apalagi menjadi provokator. Karena orang sudah menunaikan ibadah haji punya nilai, punya integritas di masyarakat. Oh, dia orang terpandang. Jangan sampai menjadi provokator. Nah, ini ukurannya famadza ba'dal hajj. Maka Bapak Ibu yang dipanggil dengan istilah haji, insya Allah menjadi rem. Rem untuk apa? Karena haji itu mabrur. Mabrur itu diambil dari akar kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan-kebaikan. Berarti ketika dipanggil bu hajah, oh saya harus berbuat baik. Haji, oh ya saya harus berbuat baik. Dan cuma kadang tidak sedikit di antara kita keliru menempatkan gelar itu. Ya, satu momentum acara pesta, ada organ tunggalnya, ada biduannya manggil Pak Haji. Dipanggil buat ngapain? Nyawer. Kan nyawer juga berbuat baik saat berbagi, iya. Tapi kalau nyawernya sambil joget, Allah yang menilai, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pertanyaan tadi kita tarik pada peristiwa Ramadan sekarang, famadza ba'da Ramadan? Setelah Ramadan selesai kita mau ngapain? Setelah Ramadan berarti Syawal, ya. Ini mumpung tinggal berapa lagi kisah Syawal? Berapa lagi Syawal, Bu? Seminggu lagi. Apa kata Sayyidah Aisyah? Zawwajatni. Aku itu dinikahkan oleh Nabi Muhammad di syahri Syawal, di bulan Syawal. Mana yang jomblo-jomblo nih? Momentum masih ada sepekan lagi. Buat apa? Ini momentum terbaik buat melangsungkan rumah tangga atau pernikahan. Karena Sayyidah Aisyah, kalau urusan orang jahiliyah dulu mengatakan Syawal itu bulan akid. Syawal itu bulan yang tidak boleh yang namanya menunaikan ibadah pernikahan. Sebab dikatakan Syawal dalam kitab Mu'jamul Arab atau Lisanul Arab itu artinya adalah ketika unta di masa Syawal yang betina itu, mohon maaf, tidak mau ditunggangi oleh yang jantan. Artinya pertanda bahwa di situ nggak boleh dilangsungkan pernikahan. Emang manusia mau disamain sama unta? Itu kan karena faktor iklim. Tapi justru Sayyidah Aisyah menepis itu semuanya, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Apa kata beliau? Zawwajatni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahri Syawal. Aku dinikahin oleh Nabi di bulan Syawal. Tinggal nisa beberapa hari lagi di bulan Syawal. Ibu yang punya target, bapak punya target, ingin menikahkan anaknya, inilah momentum terbaik, bulan Syawal. Karena apa? Kata Syawal itu maknanya kalau dicari dari Lisanul Arab itu namanya adalah al-irtifa atau at-tarqiyah, adanya peningkatan ibadah. Makanya kita cek nih, adakah ada peningkatan dalam ibadah kita? Ramadan kemarin kita sudah menuntaskan khataman Quran. Masuk Syawal bisa nggak lebih meningkat lagi? Ramadan kemarin kita sudah targetkan khatamannya.
keluar dari Ramadan, mampukah kita juga menargetkan hafalan kita atau minimal khataman kita? Nah, maka ini menjadi bagian penting bahwa pasca Ramadan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat yang menarik yang menjawab semua fenomena sampai saat ini. Dua ayat itu di dua terakhir dari surah Al-Insyirah. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Ayat ini seakan-akan memberikan pesan sama kita, fa idza faraghta fansab. Layaknya orang hidup itu nggak ada waktu buat istirahat. Layaknya orang hidup itu terus bergerak. Karena bagi orang beriman istirahat itu adalah kematian bagi mereka. Jadi orang hidup itu terus nanti akan bergerak, orang hidup itu terus nanti akan beraktivitas, kecuali nanti ketika kematian hadir itu menjadi hadiah bagi orang beriman. Kan doanya waj'alil mauta rahatan lana. Jadikan kematian itu sebagai tempat istirahat. Tapi ayat ini berpesan kepada kita, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah bergerak, tidak mau bergerak, mati dalam kehidupan. Hidup tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini kan falsafah kiai. Para kiai-kiai itu maknanya sangat dalam, merujuk kepada ayat ini. Dan kalau kita lihat dua ayat terakhir di surah Al-Insyirah ini atau Asyarah, itu maknanya sangat mahal dan berharga. Apa sebab? Karena bagi orang beriman itu sejatinya kalau sudah selesai dari aktivitas, maka plankan aktivitas berikutnya. Capaian Ramadan kemarin kita tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter itu sudah mencapai derajat takwa. Apakah selesai dengan takwa? Kata Allah belum cukup. Sehingga Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau udah takwa maka plankan baik jangka pendek jangka panjangnya mau apa. Jadi takwanya nggak cukup bekalnya. Tapi kalau udah bertakwa dia harus memplankan programnya apa setelah ini, plannya apa setelah ini. Maka itulah kalau hanya berpatokan kepada program, orang Jepang justru jauh lebih ketat. Orang Korea jauh lebih semangat untuk menyusun sebuah program. Tapi tadi saya sampaikan, ternyata ayat ini menjawab semua fenomena yang terjadi di masyarakat kita. 2019, saya dapatkan data kurang lebih di Jepang 21% fenomena bunuh diri itu terjadi. Di Indonesia ternyata 2024 kemarin meningkat 2,5%. Yang tadinya sekitar 2,2. 2024 lebih tinggi lagi Korea Selatan. 2019 21%, ternyata beliau 25%. Mencapai hampir 26% Korea Selatan. Bahkan yang ternyata menjadi menyusul peringkatnya itu Amerika sekarang. Amerika sekarang menyusul peringkatnya. Kalau datanya saya tidak baca, tapi dalam berita itu disampaikan bahwa Amerika semenjak kejadian 2024 itu menyusul. Walaupun nomor 1 itu masih dipegang oleh Afrika. Ya wajar kalau Afrika kan karena memang faktor apa? Penyakit. Karena HIV atau AIDS itu lebih tinggi ternyata. Tapi fenomena yang terjadi di masyarakat Jepang, masyarakat Korea, kenapa sering terjadi yang namanya frustasi, stres? Bahkan tidak sedikit di antara mereka kalau sudah gagal dari plannya, gagal dari programnya, mereka langsung mengakhiri hidupnya. Karena mereka jawabannya ternyata ada di ayat ini. Wa ila rabbika farghab. Nggak punya konsep yang kedua. Karena ini konsep mahal, hanya dimiliki oleh orang-orang beriman.
diakui oleh Profesor Kato. Saya salut sama orang beriman, saya salut sama orang Islam. Kalau mereka selesai dari satu aktivitas, mereka plankan aktivitas berikutnya. Tapi saya tidak dapatkan di antara mereka kalau gagal dari programnya, mereka stres apalagi bunuh diri. Tapi saya sering dapatkan di masyarakat Jepang, kalau gagal kemudian stres, mereka mengakhiri hidup. Bahkan kita lihat potret fenomena di masyarakat Korea, lebih mendominasi mana? Anak muda atau orang tua yang bunuh diri. 80%-nya adalah anak-anak muda yang masih produktif. Orang tuanya biasanya kalau sudah usia lanjut dan anak muda sudah bisa mencari nafkahnya sendiri, mencari kerjanya sendiri, orang tua itu biasanya didepak dari rumah. Ini tabiat anak-anak muda Korea. Mereka tidak mau, dogma mereka itu tidak mau menyantuni orang tua, apalagi menjadi beban hidup buat orang tua. Maka mau tidak mau orang tua harus dikeluarkan dari rumah, harus bisa survive sendiri. Makanya Bapak Ibu sering kita lihat ya, rata-rata pegawai-pegawai cleaning service itu usianya usia lanjut semua. Baik di mal-mal, di kantor-kantor, bahkan tidak sedikit yang ternyata harus menjaga car parking, tol. Di pintu tol itu orang tua kebanyakan. Kalau bagi mereka yang tidak bekerja, subuh mereka akan keluar rumah gelap-gelap. Apa yang mereka cari? Mereka cari ketenangan sampai ke bukit-bukit. Nanti kalau mereka nyaman, mereka balik lagi. Makanya butuh di sana itu panti lansia untuk menampung. Karena kenapa? Nggak ada tempat bagi orang tua di Korea Selatan. Sejatinya anak muda kalau sudah gagal dari plannya, gaya hidup mereka yang luar biasa, kiblatnya ke Amerika, akhirnya bagaimana? Mereka banyak yang stres karena tidak bisa mengikuti gaya hidup tren sekarang. Makanya Nabi kan sering diingetin, ya mutul mar'u ala man asya, Muhammad, mati itu tergantung dari gaya hidupmu. Makanya kalau mau matinya biasa-biasa, jangan banyak gaya. Begitupun sebaliknya, kalau mau matinya husnul khotimah, jangan banyak gaya. Itu Nabi diingetin, apalagi mereka anak-anak muda ternyata nggak sadar gaya hidupnya luar biasa, hedonnya luar biasa, sehingga apa? Mampu menumbuh kembangkan yang namanya bunuh diri. Kalau tempat bunuh dirinya Bapak Ibu mungkin bisa searching, itu namanya Sungai Han. Arah ke Seoul Tower, di situ ada sungai yang cukup luas, ada bridge-nya, ada jembatan yang cukup luas. Ya di situ padahal sudah dipasang CCTV tiang-tiangnya itu, tapi tetap saja kecolongan. Namanya CCTV kan nggak bisa menggerak. Ya, sehingga kalau mereka mau menerjunkan dirinya itu rata-rata menjelang subuh, pagi keluar langsung gitu, atau malam di gelap gulita, atau bahkan mohon maaf secara terang-terangan juga ada. Nah ini fenomena yang terjadi, tapi Allah tawarkan wa ila rabbika farghab, ya, bahwa sejatinya manusia itu hanya bisa berencana. Allah menentukan mana yang terbaik buat hambanya. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu baik. Atau sebaliknya, kadang menurut Allah itu kurang baik, ya, tapi justru menurut kita kadang baik. Kita ikutin aja aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita plankan pasca Ramadan? Maka plan pertama, sebagaimana Syawal itu maknanya. Apa itu Syawal? At-tarqiyah. Berarti pasca Syawal, pasca Ramadan adanya peningkatan dalam ibadah. Ramadan yang disembah Tuhannya sama nggak sama yang di bulan Syawal? Bacaan Qurannya sama nggak? Yang di Ramadan dibaca Qurannya, di bulan Syawal juga sama. Lalu apa yang membedakan kita? Padahal Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Kenapa semakin merosot? Sampai Allah mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Dan yang kedua, kalau sudah ada tarqiyah, maka Nabi minta al-mudawamah fil ibadah, continue dalam ibadah. Kalau sudah ditingkatkan, maka yang kedua
continue dalam ibadah. Kata continue itu memberikan cerminan, kalaupun sedikit nggak masalah, yang penting continue. Ya, sebab Nabi itu mendapatkan ada sahabatnya, ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi itu hijrah, beliau selalu mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Itu ada sahabat Salman dengan Abu Darda yang dipersaudarakan. Pasca persaudaraan mereka berdua, ternyata Salman ini melirik adiknya. Abu Darda melirik adiknya Salman, namanya Fatimah. Seketika dipersunting oleh Abu Darda, namun pasca pernikahan mereka berdua, Abu Darda ini zuhud dalam konteks yang keliru. Kalau dia berpuasa, nggak ada waktu berbuka, dia lanjutin sampai sahur tiba. Kalau dia qiyamul lail, startnya dari ba'da isya sampai mendekati subuh tiba, begitu dan seterusnya. Sampai adiknya Salman mengeluhkan, "Kanda, saya pasca pernikahan nggak pernah dinafkahi lahir batin oleh Abu Darda." Salman kemudian memproses, datang ke rumah Abu Darda. Saat itu akhirnya didapati Abu Darda sedang menyuguhkan makanan untuk kakak iparnya karena mendekati maghrib. Saat azan maghrib berkumandang, diminta, "Anda silakan nikmati makanan yang sudah dihidangkan. Saya akan melanjutkan ibadah puasaku." Apa kata Salman? Abu Darda, makanlah sejenak. Nanti kalau sudah kita makan bersama, kita akan lanjutkan. Tapi beliau tegas mengatakan, "Saya ini tidak akan mau makan makanan yang kau suguhkan kecuali kau makan bersama." Sehingga akhirnya Abu Darda mengikuti perintah kakaknya, maka dimakan. Selepas sholat isya berjamaah, ditanya, "Kau hendak kemana wahai Abu Darda?" "Kanda, silakan jika kau istirahat, sudah ada tempat, sudah saya siapkan. Saya mau qiyamul lail, saatnya dari pada isya sampai mendekati subuh tiba." Apa kata Salman? "Tidur dulu. Nanti kalau sudah masuk waktu qiyamul lail, kau akan aku bangunkan dan kita akan qiyamul lail bersama." Maka diikuti perintah kakak iparnya. Ketika masuk waktu qiyamul lail, dibangunkan qiyamul lail bersama. Selesai qiyamul lail, Salman memberikan nasihat, "Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haq." Sungguh untuk Tuhanmu kamu punya hak. "Wa inna wa li nafsika 'alaika haq." Dan untuk dirimu pun juga kamu punya hak. "Wa inna wa li ahlika 'alaika haq." Dan untuk keluargamu pun juga kamu punya hak. Masing-masing berikan haknya. Karena sudah selesai, ternyata apa yang disampaikan oleh adiknya benar, dan Salman meluruskan yang dilakukan oleh adiknya, adik iparnya. Maka beliau pulang. Tapi beda dengan Abu Darda. Abu Darda karena merasa dikerjain oleh kakak iparnya, ngadu pagi-pagi ke rumah Nabi, "Ya Rasulullah, saya harusnya puasa totalitas, disuruh berbuka. Saya harusnya qiyamul lail startnya pada isya sampai mendekati subuh tiba, disuruh tidur lebih dulu." Apa kata Nabi? "Shaddaqa Salman." Salman itu benar. Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku ini berpuasa tapi berbuka. Aku ini qiyamul lail tapi tidur lebih dulu. Yang kemudian Nabi mengajarkan satu pesan, "Dzalika min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Khairul umuri adwamuha wa in qalla." Abu Darda, sebaik-baik aktivitas ibadah itu yang berkelanjutan wahai Abu Darda, walaupun sedikit. Mungkin pagi ini Bapak Ibu duha 2 rakaat, besok terus, daripada hari ini harus dirapel 8 rakaat, besok off, ketemu lagi minggu berikutnya. Kalau gajian dirapel enak, tapi kalau ternyata ibadah dirapel, nah ini salah satu bukti bahwa al-mudawamah fil ibadah. Dan yang terakhir, bagaimana kalau sudah continue dalam ibadah, maka al-istiqomah fil ibadah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu sering dimaknai konsisten. Para santri kita, Bapak Ibu, ini mereka bisa menghafal Quran karena memang sekelilingnya itu mendukung, teman-temannya mendukung, bahkan circle-nya mendukung. Tapi kita lihat, apakah mereka bisa istiqomah kalau sudah keluar dari pesantren? Apakah mereka masih bisa istiqomah untuk menghafalkan Quran kalau sudah keluar dari pesantren?
Bapak Ibu, kita semuanya kemarin distimulus oleh Ramadan begitu luar biasa. Tapi ketika keluar dari Ramadan, apakah kita masih bisa istiqomah dengan tilawah kita? Target daripada hafalan bahkan tilawah target hataman kita. Nah inilah ternyata istiqomah itu berat. Sampai ada yang membuat meme istiqomah itu adalah istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah itu apa maknanya? Minta kepada Allah agar bisa disempurnakan ibadah-ibadahnya. Insya Allah orang-orang yang istiqomah Allah hadirkan malaikat-malaikat menjadi motivator dalam setiap kehidupannya, memberikan kabar motivasinya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Ramadan kemarin banyak artis-artis wanita yang menutup auratnya dengan hijab. Kita lihat pasca Ramadan mereka buka kembali. Kalau kita tanya kenapa kok dibuka kembali kemarin untuk namanya juga profesi. Kalau mereka istiqomah, insya Allah apa kata Allah? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih karena rezeki Allah ini sangat luas. Insya Allah kalau nggak di tempat ini di tempat yang lainnya yang selama kita masih bisa menjaga kehormatan bagi seorang wanita muslimah. Nah, jadi tarbiyah fil ibadah, mudawamah fil ibadah, dan yang ketiga adalah al istiqomah fil ibadah. Bapak Ibu, ya, apa? Istiqomah doang. Satu, at-tarbiyah fil ibadah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ibadah. Ibadahnya doang apa? Al-mudawamah fil ibadah. Yang kedua, yang ketiga al-istiqomah fil ibadah. Ini plan yang perlu kita siapkan, jangka pendek yang perlu kita lakukan. Sebab sekali lagi gak cukup bertakwa, tapi orang bertakwa itu harus wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jangan sampai mengikuti, saya mah ikutin kayak air mengalir aja. Itu bagi orang yang gak punya harapan. Tapi justru bagi orang bertakwa harapannya adalah dengan ketakwaannya mampu membentuk pribadinya lebih baik lagi. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Faruqi. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada biasanya halal bihalal ini ada door prize, Bu. Kalau memang belum disiapin, insya Allah saya akan nyiapin door prize-nya. Door prize-nya 1 tiket umroh. Iya beneran. Karena jatah dari keluarga pondok itu biasanya keluarga dapat 1 tiket umroh. Ada 1 tiket haji, tapi itu dialihkan kepada pimpinan-pimpinan semuanya. Karena Darun aja dapat kurang lebih sekitar dulu di zaman ayah Mahrus 40 tiket haji khusus. Ya, sama raja. Tapi sekarang sudah turun, cuma dapatnya 10. Dan itu sudah dibagikan. Jadi anak cucu keturunan cuma dapat tiket umroh. Tapi karena saya lihat Bapak Ibu semangat istiqomah hajinya, saya kasih ke Bapak Ibu 1 tiket umroh. Tapi dengan syarat yang bisa jawab angkat tangan. Ini namanya door prize kan? Mau Bapak Ibu? Mau? Baik. Tapi saya kembalikan dulu ke Ustaz Faruqi. Nanti ada pertanyaan buat door prize-nya. Baik, jazakumullah khairan semua. Mungkin sebelum pertanyaan kepada para jamaah, kami persilahkan kepada para jamaah yang mungkin punya pertanyaan seputar kita pagi hari ini, kami persilahkan. Keberangkatan bulan Juli, Bu, di pekan pertama insya Allah. Baik yang bisa jawab Bapak Ibu, mohon tolong angkat tangannya. Kulli bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu tidak luput dari salah dan dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya salah dan dosa? Oh ya udah, berarti kembali lagi ke saya.
Karena rezeki memang itu tidak pernah tak tukar ya. Berarti akan kembali lagi ke pemiliknya. Baik, kepada Ustaz Faruk. Baik, baiklah demikianlah nasihat dari Ustaz untuk kita semua. Berikutnya mungkin ada informasi dari Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa terkait konsumsi, atau kita langsung saja. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat dari Ustaz untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa apa yang disampaikan oleh Ustaz, at-taqiyah fil ibadah, al-mudawamah fil ibadah, dan istiqamah fil ibadah. Mudah-mudahan bisa benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan. Baiklah, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini marilah sama-sama kita bermusafah, ya, saling maaf-maafan, saling berjabat tangan, bermaaf-maafan, dan saling mengucapkan tahniah, ya. Yang bawa bapak ke sini, nanti yang ibu-ibu juga di sebelah sana membuat lingkarannya sendiri-sendiri. Semua bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pagi hari ini, semoga kita semua jamaah Masjid Baitul Jabbar, warga Jatiluhur Estate dan sekitarnya senantiasa dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa ini mesti duduk saya. Ada lagi.
sikap sengaja